الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على النبي الأمجد النبي المسدد المعروف بالسماء بأحمد وفي أرضنا بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهداة الميامين المنتجبين. أما بعد، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا. ما بقيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجتهم دون الحسين عليه السلام. Ayo ikhwal akhwat, malam ini adalah malam duka, malam musibah, dan kita alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang terbesar bagi kita adalah ketika kita mengenal Ahlul Bait, dan kita juga meluangkan waktu kita, dan merupakan keharusan bagi kita untuk menghadiri, terutama yaitu pada malam ini. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malam ini adalah malam yang dianjurkan bagi kita untuk mengisinya dengan berbagai ibadah dan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Abu Abdullah alaihissalam ketika malam Asyura, beliau bersama para sahabat, para keluarganya meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, sibuk salat, sibuk ruku, sujud, berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking sibuknya mereka, terdengar seperti kawanan lebah yang saling bergantian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menghidupkan malam Asyura, sebagaimana dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa keutamaan orang yang menghidupkan malam Asyura adalah dia seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
seperti ibadahnya semua malaikat. Dan disebutkan di sini bahwa man ahyaha fa ka'annama abadallah ibadatan jami'al malaikah. Orang yang mereka menghidupkan malam Asyura seperti dia beribadah kepada Allah dengan ibadah seperti ibadahnya para malaikat. Dan juga orang yang menghidupkan malam Asyura, bagi orang yang mengamalkan maka pahalanya dalam sebuah riwayat disebutkan seperti kita beribadah atau beramal selama 70 tahun. Ini adalah sabda daripada para Rasulullah dan para imamnya. Dan juga sebagaimana disebutkan bahwa pengikut Al-Imam Al-Husain alaihi salam, imam tidak akan mungkin melupakan kita. Nanti saya akan sebutkan sebuah riwayat bahwa ketika di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, Al-Imam Al-Husain alaihi salam akan mengenal kita, akan mengenal pada para penziarahnya, para mereka yang mengingat kepada Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Dan pengingatan dan ingatan Al-Imam Al-Husain alaihi salam adalah seperti lebih daripada seorang ayah yang ingat terhadap anaknya. Tidak ada seorang ayah yang lupa terhadap anaknya. Ini Al-Imam Al-Husain alaihi salam adalah melebihi pada seperti seorang ayah kepada anaknya. Dan juga ada sebuah riwayat, ini akan membuat kita bersemangat dan akan membuat kita lebih untuk mengenal Ahlul Bait dan juga untuk mengenang Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada sebuah kelompok yang mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu berupa surga dan lain sebagainya. Ketika ditanya, apa amalan kalian sehingga kalian mendapatkan keutamaan dan keistimewaan seperti ini? Kemudian mereka menjawab bahwa mereka artinya bukan orang yang berpuasa selama setahun atau berpuasa selama-lamanya, atau bukan orang yang mereka sholat malam setiap harinya. Dalam sebuah riwayat saya akan bacakan di sini. Dan juga amalan-amalan kami tidak terlalu banyak, dan kami hanya mungkin ya seperti orang-orang biasa, yaitu salat 5 waktu. Tetapi ada satu keistimewaan yang berbeda dengan yang lain, yaitu apabila kita punya keistimewaan adalah apabila disebutkan dan apabila kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetesan air mata keluar dari kita. Salah satunya adalah kita mengingat daripada Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Jadi mungkin kita tidak bisa mengandalkan amalan-amalan kita. Kalau kita melihat amalan-amalan kita mungkin sangat sedikit sekali. Mungkin kita yang wajib-wajib saja. Tetapi kecintaan, kemudian tangisan kepada Al-Imam Al-Husain alaihissalam akan menjadikan keistimewaan yang luar biasa terhadap kita. Ayo ikhwah wal akhwat, pada kesempatan yang berbarokah ini saya akan sedikit sebelum nanti kita akan mengenang pada Al-Imam Al-Husain pada malam ke-10 ini, mungkin saya sedikit ada pembahasan yang mungkin perlu kita bahas sedikit untuk menyemangati diri kita. Yang berhubungan dengan menghidupkan Asyura, menghidupkan peringatan-peringatan Asyura. Ada sebuah pertanyaan, ada sebuah pembahasan yang mengatakan bahwa mengapa kita setiap tahun, mengapa kita selalu memperingati daripada peringatan Al-Imam Al-Husain alaihissalam, peringatan Asyura. Ada mereka yang mungkin alergi dengan pembahasan ataupun peringatan terhadap Asyura Al-Imam Al-Husain alaihissalam.
Sehingga mereka muncul, keluar perkataan bahwa kenapa kita membahas atau mengenang pembahasan-pembahasan yang lalu, pembahasan yang sudah lama, pembahasan yang sudah terjadi 14 abad yang lalu. Apakah dengan pembahasan tersebut akan menimbulkan kepada perpecahan? Itu pertanyaan mungkin perlu kita jawab, bahwa kita yakini bahwa peringatan atau kita menghidupkan Asyura itu adalah sebuah risalah tauhid. Risalah tauhid, dan itu adalah bukan risalah perpecahan. Ihya'u marasim Asyura risalah tauhid, la risalah iftiraq. Mengapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan, mungkin pertanyaan ini aslinya adalah tidak masuk akal. Karena apabila kita membaca Al-Quran, kita membaca riwayat, paling tidak kita membaca Al-Quran, maka kita akan melihat bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali dan banyak dalam riwayat, dalam ayat-ayat dan surahnya, beliau menceritakan kaum-kaum terdahulu, menceritakan kisah-kisah para nabi, dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan para nabi dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan daripada peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Baik peristiwa-peristiwa tersebut adalah peristiwa yang sifatnya adalah positif, yang sifatnya adalah kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali juga mengutip dan menceritakan dan menjelaskan kisah-kisah tragedi-tragedi kaum-kaum yang mereka juga durhaka, atau kaum-kaum mereka yang terkutuk, ataupun mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa melihat Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mengatakan dengan mengutip sebuah ayat, yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dia mengatakan dengan dalil Al-Quran, dia mengatakan bahwa itu adalah umat yang sudah terdahulu, mereka sudah lewat. Laha ma kasabat, mereka terhadap mereka apa yang mereka lakukan, dan terhadap kalian apa yang kalian lakukan, dan kalian tidak akan pernah ditanyakan tentang apa yang mereka lakukan. Tetapi apabila kita sejenak membahas dan kita membaca Al-Quran, menengok kepada Al-Quran, disebutkan bahwa hal tersebut semua itu kita akan lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menceritakan daripada peristiwa-peristiwa tersebut, baik peristiwa tersebut adalah peristiwa yang positif ataupun yang tidak positif atau negatif. Itu tujuannya tidak lain adalah sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita. La ibrah, jadi ibrah ataupun durus, sebagai pelajaran, kita mengambil pelajaran daripada peristiwa-peristiwa terdahulu. Karena kalau kita bisa melihat banyak sekali sejarah itu berulang. Artinya Fir'aun yang sekarang mungkin sama, cuma mungkin modelnya saja, tapi sifatnya sama seperti mereka-mereka yang sebelumnya. Dan orang-orang yang baik juga seperti itu. Oleh karenanya pembahasan sejarah itu adalah pembahasan yang cukup menarik juga, dan juga merupakan keharusan kita untuk mengenal sejarah. Makanya di dalam Ahlul Bait, di dalam ajaran keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sangat dianjurkan untuk membaca sejarah, untuk menengok sejarah, kemudian membaca sejarah, sehingga terbuka kita memahami apa yang terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Jangan kita awam atau kita tidak mau menengok karena kita melihat bahwa banyak sekali keributan-keributan dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi. Kalau kita ingin membahas Islam, ketika ingin melihat Islam, maka kita akan melihat sejarahnya juga, bagaimana sejarahnya juga terjadi. Itu adalah konsekuensi bagaimana kita bisa melihat daripada sejarah tersebut.
Jadi orang yang mengatakan bahwa pembahasan Asyura, peringatan Asyura mengenang Al-Imam Al-Husain adalah sebagai iftirak, perpecahan di antara kaum muslimin, itu tidak benar. Karena apa? Karena pertama, pembahasan tentang Asyura, pembahasan tentang menghidupkan malam-malam Asyura itu sudah dikenal sejak dahulu. Bagaimana kita melihat bahwa mulai dahulu kita mengenal Asyura, kita mendengar tentang Asyura. Mungkin bukan hanya di kalangan Ahlul Bait, tetapi di lain-lainnya kita mendengar juga Asyura, bahkan dengan budaya dan lain sebagainya. Itu adalah kita mengenalnya. Mungkin ada pemutaran balik sejarah, mereka menggantikan Asyura, padahal Asyura itu adalah hari bergabung, hari kita berduka. Karena yang berduka adalah bukan hanya kita, yang berduka adalah seluruh nabi, para rasul, para malaikat, jin, dan seluruh makhluk bumi dan langit, semuanya berduka di bulan Asyura. Bahkan itu adalah Rasul yang pertama kali adalah Rasul yang menangis terhadap tragedi daripada Al-Imam Husain alaihissalam. Jadi tragedi tersebut adalah sudah dikenal. Kemudian banyak riwayat-riwayat palsu yang ingin mencampur adukan sehingga menjadikan hari Asyura yang aslinya hari bergabung itu adalah hari kegembiraan. Padahal yang bergembira pada hari Asyura adalah Banu Umayyah, Ibn Ziyad, Shimir bin Jausan dan lain sebagainya. Mereka yang bergembira. Makanya kita mungkin pelan-pelan dengan cara yang mungkin akhlak yang tidak mungkin menyalahkan dan sebagainya, kita berupaya mengenalkan Asyura yang sebenarnya. Makanya setiap tahun kita memperingati Asyura, setiap tahun hari semakin banyak, semakin ramai dan sebagainya. Itu adalah keberhasilan daripada perjuangan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Mungkin kita melihat di Samarinda dulu pertama kali mungkin tahun 90-an yang mengadakan saya mendengar hanya mungkin 30 orang dan sebagainya. Bahkan sekarang kita sudah di GOR dan sebagainya, saking banyaknya dan sebagainya. Itu belum lagi di tempat-tempat lain. Tetapi tetap kita harus melihat bukan hanya besarnya, kualitasnya juga harus diperhatikan. Karena banyak sekali ya, kalau kita hanya kuantitas saja itu tidak bermakna. Dalam sebuah peribahasa Arab, kullu syai'in idza kathura rakhisa. Segala sesuatu kalau dia itu banyak akan semakin murah, rakhis. Nah, tapi insyaallah dengan kita bertambahnya pengikut Ahlul Bait itu adalah memperkuat, artinya secara kualitas juga diperhitungkan. Itu yang pertama, bahwa Asyura dikenal di sepanjang sejarah. Bahkan di Nusantara juga, kalau kita bisa membahas atau kita ada kajian khusus, itu dikenal banyak sekali di daerah-daerah dengan aneka ragam budaya dan sebagainya untuk mengenang daripada Asyura. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa Asyura itu kita harus peringati dan sebagainya, karena yang memperingati seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah Rasul yang pertama kali. Ya. Jadi al-buka, kemudian tangisan kita di Asyura, di bulan Muharram dan sebagainya, alhamdulillah kita laksanakan dari malam pertama sampai sekarang dan selanjutnya, itu semua itu adalah kita mengikuti daripada sunnah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ingin berperang, kemudian melewati sebuah akan menuju kepada perang Siffin, beliau alaihissalam melewati sungai Efrat. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata kepada Al-Imam kepada Al-Imam Husain alaihissalam, dia menyampaikan daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wahai Al-Husain,
bahwa kamu akan di sungai Efrat ini, di pinggiran sungai Efrat inilah kamu akan terbantai dan terbunuh di padang Karbala. Jadi peristiwa Asyura adalah peristiwa yang sudah dijelaskan dan dikenang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya sebutkan yang sebelumnya itu adalah sunnah nabawiyah. Kita mengingat, kita mengenang daripada Asyura itu adalah sebuah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Husain mengatakan bahwa man dama'ata ainah, barang siapa yang meneteskan atau mengalirkan air mata, kedua air matanya, fina dam'atan, kepada kita, kepada Al-Imam Al-Husain, dengan satu tetesan saja, au qatarat ainah, atau meneteskan kedua air matanya, fina qatratan, dengan satu tetesan, Allahu azza wa jalla al-jannah. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan, akan membalasnya dengan surga satu tetesan. Tapi seperti yang saya sampaikan, tetesan ataupun tangisan yang kita berikan kepada Al-Imam Al-Husain itu mempunyai makna yang luar biasa. Makanya Al-Imam Al-Khumaini tadi dibacakan oleh Ustadz Mulyadi bahwa apa yang kita dapatkan semua ini adalah min Asyura. Jadi revolusi yang besar, kemudian mampu menghancurkan kekuatan yang besar, kemudian mendirikan Republik Islam Iran, kemudian sekarang diikuti dengan Hizbullah dan sebagainya. Itu semua adalah dari Asyura dan Karbala, dari tangisan dan peringatan kita kepada Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Itu melahirkan tokoh-tokoh seperti Imam Khomeini, Syekh Hasan Nasrullah, Ahmadinejad dan lain sebagainya. Itu adalah kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkenaan dengan al-buka al-Husain. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin yabqi yawma usiba waladil Husain. Barang siapa mamin, tidak ada dari hambaku yang dia menangis di hari musibah, hari tertimpanya musibah Al-Imam Al-Husain, illa kana yaumal qiyamah ma'ulil azmi minar rusul. Balasannya adalah ketika kita menangisi daripada Al-Imam Al-Husain alaihissalam, balasannya dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia bersama ulul azmi minar rusul. Jadi ulul azmi itu adalah para rasul yang paling utama. Ada 5. Itu adalah yang paling utama. Tidak ada kita yang punya keinginan kita adalah bersama mereka. Di dalamnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjadikan hari Asyura, hari Imam Husain sebagai hari berkabungnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan bergabung kita bersama ulul azmi minar rusul. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menambahkan al-buka fi yaumi Asyura nurun tamun yaumal qiyamah. Menangis di hari Asyura itu adalah cahaya, lentera yang sempurna pada hari kiamat nanti. Ketika semua redup, kita adalah orang yang bercahaya, orang yang mempunyai pancaran cahaya luar biasa. Jadi yang kedua bahwa peringatan Asyura itu adalah sudah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang ketiga ya, bahwa yang ketiga adalah bahwa peringatan daripada Asyura itu adalah taqarrub ila Allah, adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari
insyaallah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan bahwa memperingati hari Asyura adalah kita taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida." Barang siapa yang mereka mati atas kecintaan kepada Ahlul Bait, maka matinya adalah mati dalam keadaan syahid. Wa man mata ala hubbi ali Muhammad ja'alallah zuwara qabrihi al-malaikah war rahmah. Apabila orang itu mereka mati dalam keadaan cinta kepada Ahlul Bait, maka orang-orang yang akan berziarah pada dia itu adalah para malaikat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka. Itu adalah orang yang mereka mati dalam keadaan kecintaan kepada Ahlul Bait. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menambahkan, ini kebalikannya. Orang yang tadi disebutkan itu adalah orang yang mencintai daripada Ahlul Bait, adalah kebalikannya adalah orang yang mereka membenci daripada Ahlul Bait. Apa balasannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menambahkan, "Wa man mata ala bughdi ali Muhammad jaa yaumal qiyamati maktuban baina ainai aisul yaumal qiyamah min rahmatillah." Barang siapa ketika mereka mati dalam keadaan kebencian, membenci daripada Ahlul Bait, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menulis kepada mereka atau menggabungkan orang tersebut sebagai orang yang akan putus asa terhadap rahmat Allah, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan bisa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali rahmatnya? Tidak ada. Ketika kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya, itu semua Allah mengatakan, "Masuklah kalian ke surga karena rahmatku, bukan karena amal-amal kita." Kalau karena amal-amal kita, apa yang kita akan berikan? Apa yang kita banggakan amalan kita? Setiap hari kita sholat seperti biasa 5 waktu, paling sholat subuh atau sholat subuh paling 5 menit dan sebagainya. Apa yang kita puasa karena puasa kita bukan karena lain sebagainya, puasa untuk menahan lapar kemudian lain sebagainya, kewajiban saja. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah dialog dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang yang abid, orang yang dia beribadah sepanjang hari, selama hidupnya di sebuah pulau, dia tidak bermaksiat kepada Allah, dia adalah setiap harinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhirat nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipersilakan untuk masuk, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Masuklah kamu ke surgaku dengan rahmatku." Kemudian orang tersebut istilahnya mungkin semacam protes dan sebagainya, "Ya Allah, kenapa aku masuk ke surgamu dengan rahmatmu, bukan karena amalku. Aku sudah beramal sepanjang tahun, kemudian setiap hari aku beramal kepadamu." Kemudian Allah mengatakan, "Kamu kalau dibandingkan apa amalanmu dan sebagainya, dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa mata saja." Ketika itu Allah mencontohkan sebuah mata, dibandingkan, jadi amalan dia ditimbang dengan rahmat Allah yaitu berupa mata, tidak ada artinya amalan-amalan kita. Itu baru mata dan sebagainya. Dan rahmat yang terbesar adalah rahmat kita adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa man mata ala bughdi ali Muhammad lam yurhi fahihatal jannah." Barang siapa yang mereka mati dalam keadaan kebencian kepada Ahlul Bait, maka orang tersebut tidak akan pernah mencium wanginya, harumnya surga. Kemudian Rasul menambahkan, "Wa man mata ala bughdi ali Muhammad ahli baiti fala nasiba lahu fi syafaati."
Barang siapa yang mereka mati dalam keadaan membenci Ahlul Bait, membenci keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, maka dia tidak ada bagian daripada syafaatku, tidak akan mendapatkan syafaat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, nikmat terbesar kita adalah kita mengenal Ahlul Bait, mengenal daripada kemudian kita melebur dalam Ahlul Bait. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang lebih daripada kita mengenal daripada Ahlul Bait. Dunia dan sisinya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Umar kemarin tidak artinya dengan kita berwilayah kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir berhubungan dengan bahwa peringatan Asyura, memperingati Asyura adalah merupakan risalah tauhid, adalah bukan risalah iftiraq. Iftiraq artinya perpecahan, sehingga memecahkan umat Islam sebagainya, bahwa kita ingin melihat, kita ingin menunjukkan bahwa di hari Asyura di padang Karbala, kita ingin menunjukkan bahwa kita inkar, kita menolak terhadap apa yang menimpa daripada Al-Imam Al-Husain alaihi salam di Karbala. Itu adalah bentuk wujud kita. Makanya mungkin kayak di Balikpapan disebutkan menggunakan tahol, itu mungkin cocok karena budaya kita di sini mungkin haul. Itu kalau kita di mana-mana setiap tahun ada yang mungkin dari mana, dari Banjar, dari mana, atau Bangil atau ke daerah dan sebagainya, menghabiskan uang dan sebagainya untuk menghadiri haul seorang ulama atau kiai atau juga mungkin habib atau lain sebagainya. Itu bagus itu dan sebagainya. Tapi ketika kita bandingkan dengan Al-Imam Al-Husain alaihissalam di Yaum Asyura, mereka menolak dan sebagainya, apa yang bisa kita tanyakan kepada mereka? Alasan apa yang mereka akan bisa mengatakan bahwa kita dilarang untuk melaksanakan Asyura? Kita memperingati cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballah man ahabba Husaina, Husainun sibtun minal asbab. Husain adalah dariku. Husain adalah cucu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua tahu. Wa ana min Husain, dan aku dari Husain. Seperti yang saya sampaikan kemarin, itu ingin menunjukkan bahwa kebangkitan Al-Imam Al-Husain alaihissalam itu juga sesuai dengan kebangkitan, sesuai dengan misi dan misi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Al-Ustaz Hasan Ba'ali kemarin mengatakan bahwa Al-Islam Muhammadiyul Wujud, Muhammad adalah wujudnya adalah diletakkan oleh Muhammad, Husainiul Baqa, Husain yang mengabadikannya. Jadi yang keempat ingin juga banyak alasan-alasan saya sebutkan apa saja, itu adalah ingin menunjukkan kita mazhar, sebagai menunjukkan kepada kita bahwa kita istingkar, kita menolak, kita berlepas tangan terhadap apa yang dilakukan mereka terhadap kepada keluarga Rasul dan Ahlul Baitnya. Jadi mudah-mudahan kita insya Allah semakin tahun semakin besar, kemudian peringatan Asyura dan sebagainya, tujuannya adalah bukan untuk perpecahan. Jadi jangan sampai kita ketika kita mengadakan Asyura, kita tujuannya tidak lain adalah kita demi Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Makanya kemarin ada yang menyebutkan bahwa Ustaz Abdullah tidak mau istilahnya sambutan atas nama tuan rumah, karena beliau mengatakan tuan rumahnya adalah Sayyidah Fatimah, Rasul dan Ahlul Baitnya. Makanya jangan sampai ketika kita mungkin jadi panitia kemudian kita berselisih, kemudian muncul perpecahan di antara kita karena kita mengadakan Asyura dan sebagainya. Itu harus kita buang semua. Kita harus melatih diri kita untuk membersihkan diri kita. Tujuannya adalah kita untuk Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Dengan seperti itu akhirnya kita ada perubahan sehingga hati kita menjadi bersih. Waktu kita kemudian tenaga kita tidak ada artinya demi Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Sebagai pengikut Al-Imam Al-Husain harus seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu, apa bedanya dengan yang lain? Imam Husain itu adalah panutan kita, sebagai uswah dan teladan bagi kita.
Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Kemudian ayul ikhwal akhwat, perlu diketahui bahwa malam ini adalah malam ke-10, malam musibah dan duka Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Besok beliau bersama keluarganya dan para sahabatnya akan dibantai di padang Karbala. Pada malam-malam Ashura, Al-Imam Al-Husain alaihissalam menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, salat, ruku, sujud dan sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari luar kemah tersebut, zikir-zikir mereka, ibadah-ibadah mereka seperti kawanan lebah. Kemudian Al-Imam Al-Husain alaihissalam mengumpulkan para sahabatnya, para keluarganya, para wanita dan sebagainya. Kemudian di malam tersebut Al-Imam Al-Husain alaihissalam mengatakan kepada mereka, wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa mereka semua, Yazid bin Muawiyah, Ibn Ziyad dan sebagainya, itu mereka adalah menginginkan aku, bukan menginginkan kalian. Oleh karenanya di tengah kegelapan, di tengah malam yang sangat gelap gulita ini, kami persilahkan, atau aku mempersilahkan kalian untuk meninggalkan aku. Kemudian karena Al-Imam Al-Husain melanjutkan bahwa kalian semua sudah, artinya tidak akan aku minta pertanggungjawabannya. Kemudian para sahabat semuanya sepakat, sahabat-sahabat daripada Al-Imam Al-Husain alaihissalam, semuanya mereka tidak mau meninggalkan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Mereka mengatakan bahwa apa yang akan aku katakan kepada kakekmu, ayahmu dan lain sebagainya, ayahmu dan Sayyidah Fatimah apabila aku akan meninggalkan engkau ya Rasulullah. Begitu juga dengan para wanita-wanitanya, mereka juga akan mengatakan bahwa celaka kalian para lelaki apabila kalian meninggalkan daripada apabila kalian membela Al-Imam Husain dan kita akan meninggalkan kalian, karena nanti di akhirat nanti kalian semua akan bersinar dan sebagainya, maka kami akan malu ketika menemui daripada ibunda Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kemudian begitu juga dengan keluarga dan lain sebagainya. Al-Imam Al-Husain mengatakan bahwa kepada anak-anak Aqil, anak-anak Muslim, anak daripada Al-Imam Al-Hasan dan anak daripada Aqil dan sebagainya, melihat dari penderitaan daripada ayah yang mereka, Rasul Al-Imam Al-Husain melanjutkan bahwa mempersilahkan, tapi mereka adalah keluarga, kemudian para sahabat, para wanita yang paling setia yang ada di muka bumi. Mereka semua sepakat membela daripada Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Bahkan disebutkan budaknya dibebaskan oleh Al-Imam Al-Husain alaihissalam untuk meninggalkan beliau di malam Ashura. Tetapi budaknya tersebut mengatakan, celaka aku, selama hidupku aku dibantu oleh kamu, oleh engkau ya Imam. Ketika engkau membutuhkan aku akan meninggalkanmu. Jadi semua para sahabat, para keluarga, para budaknya dan para wanitanya sepakat untuk membela daripada Al-Imam Husain alaihissalam. Bahkan para sahabatnya mengatakan bahwa apabila aku terbunuh, terbantai, kemudian aku dicincang-cincang, kemudian aku dibakar dan abuku ditiupkan ke atas langit, dan itu dilakukan kepadaku sebanyak 1000 kali, wahai Abu Abdillah, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini adalah para sahabat setia yang mengikuti daripada Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Karena mereka meyakini bahwa tidak ada kehidupan
Sekali lagi ayol ikhwah, tidak ada kehidupan setelah kematian Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Apabila mereka para sahabat, para keluarga dan sebagainya, mereka hidup setelah Al-Imam Al-Husain, mereka meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kematianmu wahai Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Insyaallah mudah-mudahan kita yakin bahwa apabila kita hadir di padang Karbala, kita turun di dalam padang Karbala, kita adalah termasuk orang yang membela Al-Imam Al-Husain. Kita adalah orang yang menyambut seruan Al-Imam Al-Husain yang mengatakan hal min nasirin yansuruni, hal min nasirin yansuruni, hal min nasirin yansuruni. Apabila kita ya Allah hadir pada kesempatan tersebut, akan menyambut panggilan Al-Imam Al-Husain, kita akan berkata labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, para sahabat Al-Imam Al-Husain alaihissalam ketika mereka berkumpul, ada sahabat Al-Imam Al-Husain alaihissalam, dia terlihat tersenyum, dia terlihat bergembira. Kemudian sahabatnya bertanya kepada dia, mengapa engkau bergembira? Mengapa engkau terlihat senang, terlihat tersenyum? Padahal kita akan terbantai, terbunuh dan sebagainya. Kemudian sahabat setia daripada Al-Imam Al-Husain mengatakan, ketahuilah para sahabat, ketahuilah sahabatku bahwa insyaallah satu malam lagi ini, dengan kita besok kita bertempur bersama daripada Imam Al-Husain alaihissalam, maka balasannya adalah surga. Balasannya adalah kita bersama dengan Rasul, bersama daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana aku tidak bergembira? Bagaimana aku tidak suka? Karena sebentar lagi aku akan mendapatkan pahala syahadah bersama Al-Imam Al-Husain, dan itu adalah pahalanya yang sangat besar sekali. Kemudian insyaallah besok itu adalah hari duka, hari musibah daripada Al-Imam Al-Husain, yang beliau pantang menyerah, pantang dari keterhinaan. Dia mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mengikuti anak Durjana, yakni Ibnu Ziyad, yang telah memberikan kepadaku dua pilihan, yaitu adalah kematian, yang kedua adalah hidup dengan keterhinaan. Kemudian Imam mengatakan, hayhat minnaz zillah. Mari kita baca bareng-bareng, hayhat minnaz zillah, 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 hayhat minnaz zillah. Itu adalah perkataan daripada Al-Imam Al-Husain yang mengatakan bahwa kita pantang menyerah, kita pantang terhadap keterhinaan.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam ini seperti yang disampaikan tadi, bahwa termasuk kita digolongkan ibadah seorang hamba yang ibadahnya sama dengan ibadahnya para malaikat, ibadahnya sama dengan orang yang mengisi malam Asyura. Pahalanya disebutkan tadi adalah seperti dia beribadah sepanjang hidupnya atau 70 tahun, disebutkan dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah para ikhwan, kita mencucurkan air mata kita kepada Imam Al-Husain alaihissalam, karena cucuran yang kita berikan kepada beliau itu semua mempunyai pahala, mempunyai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bahwa satu tetesan saja balasannya adalah surga, balasannya adalah hidup bersama para rasul ulul azmi di surga nanti. Pahalanya adalah bersama daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usahakan kita untuk menangis. Kalau tidak menangis, kita berpura-pura menangis. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man baka 'alal Husain, man baka au tabaka au abka falahul jannah." Barang siapa yang menangis, kalau dia tidak bisa menangis, dia berpura-pura menangis. Atau orang yang menangiskan orang, membuat orang menangis dengan kita membaca ma'tam dan sebagainya, maka pahalanya adalah surga yang dijanjikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaika ya sayyidi. Sallallahu alaika ya sayyidi. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulay. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulay ya Aba Abdillah. Salawatullahi alaika ya وابنا مولاي يا ابن رسول الله روحي وجسمي لك الفداء يا كربلاء روحي وجسمي لك الفداء يا أبا عبد الله يا الله روحي وجسمي لك الفداء يا غريب كربلاء سيدي سيدي فاز من اعتصم بحبلكم سيدي فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من
Ya laitana kunna ma'akum. Ya laitana kunna ma'akum sadati wa nafuza fawzan 'azima. Syi'ati شيعتي فإن شربتم عزم ماء فاذكروني. Allah Hussein mengatakan, Syiahku, apabila kalian meminum air maka ingatlah aku. Syiahku, apabila kalian meminum air maka ingatlah aku yang kehausan di padang Karbala. Mereka tidak memberikan setetes air pun kepadaku, pada keluargaku dan sahabatku. Padahal binatang-binatang buas, mereka puas meminum air di sungai Efrat. Syiati fa'in syariftum azma ma'in fazkuruni. Aw nazartum ila gharibin wa syahidin fandibuni. Wahai Syiahku, apabila kalian melihat orang yang asing, orang yang syahid, maka ingatlah pada Imam Hussein alaihissalam yang beliau sendirian di padang Karbala, terbunuh sendirian di Karbala, gharib di Karbala, orang yang terasing di Karbala. Apabila kita melihat orang yang asing, maka ingatlah, kenanglah daripada Imam Hussein alaihissalam. Kesendirian Imam Hussein adalah manifestasi daripada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, walaupun aku sendiri, tetapi aku bersama Allah, maka aku tidak akan pernah takut terhadap siapapun, berapapun. Dan seluruh langit dan bumi apabila berkumpul, aku tidak akan pernah takut, karena aku bersama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laitakum fi yaumi Ashura tanzuruni. Laitakum fi yaumi Ashura tanzuruni. كيف أستسقي لطفلي ثم هم لم يرحموني. كيف أستسقي لطفلي ثم هم لم يرحموني. Al-Imam Al-Husain alaihissalam meminta air pada bayinya Abdullah bin Radhi. Meminta kepada mereka, kalau mungkin mereka membenci daripada orang-orang dewasa Imam Hussein dan para sahabatnya, apa salah daripada bayi ini, bayi yang masih umur 6 bulan, bayi yang kehausan karena air susu ibunya tidak keluar. Al-Imam meminta kepada mereka untuk memberikan air, tetapi balasannya adalah anak panah. Anak panah yang dilemparkan oleh Harmalah, yang membunuh daripada anak tersebut. Kaifa astasqi li tifli thumma hum lam
يرحموني كيف أستسقي لطفلي ثم هم لم يرحموني. Ayo ikhwah, marilah kita mengucapkan salam pada Rasul, pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, pada binti Rasul Fatimah Sayyidatin Nisa'il Alamin, kepada Aba Muhammad Al-Hasan Mustaba, kepada para imam, khususnya kepada Imam Al-Mahdi. Kita mengucapkan salam kepada beliau dan mengucapkan bela sungkawa terhadap apa yang menimpa daripada Imam Al-Husain alaihissalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahsanallah lakal azab fi waladikal Husain. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Ahsanallah lakal azab fi waladikal Husain. Assalamu alayki ya bint Rasul, ya Fatimah Az-Zahra, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ya Allah, ahsanallah lakil azab fi waladikil Husain. Ya Allah, ketahuilah, salam kepadamu ya Rasulullah, salam kepadamu ya Habibullah, salam kepadamu ya Taha Yasin. Kami berduka, kami berbelasungkawa terhadap Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Salam padamu ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wali Rasul, Khalifatul Rasul, orang yang paling dikasihi oleh Rasul, pintu daripada ilmu daripada Rasul, orang yang paling berani, Asadullah Haidar. Salam kepadamu atas terbantainya dan terbunuhnya anakmu Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kami berduka, kami berbelasungkawa atas apa yang menimpa anakmu Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Ya Fatimah, ya bint Rasul, Sayyidatin Nisa'il Alamin, ya Zahra, ya Radiyah Mardiyah. Kami berduka atas yang menimpa anakmu yang tercinta Imam Al-Husain alaihissalam. Engkau adalah orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul rela terhadap apa yang kau relakan
dan tidak rela terhadap apa yang tidak engkau relakan. Salam padamu di hari musibah ini, di malam ini, yang mana besok anakmu, anak kecintaanmu akan terbantai di padang Karbala. Assalamu alayka ya Aba Muhammadin Al-Hasan al-Muntaba Ahsanallah lakal azab fi akhika al-Husain. Ya Abu Muhammad Al-Hasan, kami berduka terhadap apa yang menimpa saudaramu. Engkau sudah syahid, diracuni, dan sekarang adikmu Al-Imam Husain alaihissalam akan syahid dan terbunuh dan terbantai di padang Karbala. Assalamu alayka ya Aba Salih. Assalamu alayka ya Aba Salih ya Mahdi al-Muntazar. Assalamu alayka ya Aba Salih al-Mahdi al-Muntazar. Ahsanallah lakal azab fi jaddika al-Husain. Ya Imam Mahdi Al-Muntazar ajjalallah farajahu syarif, engkau adalah hujjah atas bumi Allah. Pada saat ini kami ingin mengucapkan bela sungkawa, bersedih atas musibah yang terjadi pada kakekmu Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang bergabung, yang berduka di saat keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam berduka. Dan itu semua adalah mempunyai nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah, saya juga ingin mengucapkan bela sungkawa pada antum semua atas apa yang menimpa daripada Imam Husain alaihissalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya abai ya sadati. Ahsanallah lakumul azza fi imamina al-Husain alaihi salam. Assalamu alaikum ya abai ya sadati ya ikhwani wa akhawati. Ahsanallah lakumul azza fi imamina al-Imam al-Husain alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin al-tahirin. Walhamdulillahi rabbil
قد أفلح من صلى على محمد وآله